Perusahaan penerima pinjaman bergerak di sektor penyediaan SPBU dan beroperasi di Singapura. Chandra Asih Capital merupakan entitas usaha PT Chandra Asih Pacific Tbk melalui anak usaha Chandra Asih Trading Company Pty Ltd dengan kepemilikan 100%. Pemirsa, langkah ekspansi grup Chandra Asri terus berlanjut melalui pemberian pinjaman antar entitas. PT Chandra Daya Investasi Tbk memberikan fasilitas pinjaman 95 juta dolar Amerika kepada Chandra Asri Capital Pte Ltd untuk mendukung akuisisi dan pengembangan jaringan SPBU di Singapura. PT Chandra Daya Investasi Tbk atau emiten berkode SAM CDIA memberikan pinjaman senilai 95 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,6 triliun rupiah kepada Chandra Asih Capital Pte Ltd. Perusahaan penerima pinjaman bergerak di sektor penyediaan SPBU dan beroperasi di Singapura. Chandra Asih Capital merupakan entitas usaha PT Chandra Asih Pacific Tbk melalui anak usaha Chandra Asih Trading Company Pty Ltd dengan kepemilikan 100%. Sementara itu, CDIA sendiri dimiliki 60% oleh Chandra Asih Pacific sehingga transaksi ini dikategorikan sebagai transaksi afiliasi. Presiden Direktur CDIA Franciscus Aryawan juga menjabat sebagai Direktur di Chandra Asih Capital. Sementara Komisaris CDIA Andre Korkanhin turut menduduki posisi komisaris di entitas tersebut. Pinjaman diberikan untuk mendukung investasi Chandra Asih Capital di bidang SPBU guna memperkuat bisnis energi grup Prajogo Pangestu di Singapura. Sebelumnya grup ini telah mengakuisisi jaringan SPBU ESO milik ExxonMobil di negara tersebut. Perjanjian pinjaman ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2025 dan berlaku hingga 31 Desember 2030. Dana pinjaman akan digunakan untuk kebutuhan operasional dan investasi dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah hukum Singapura. Tim Liputan, iDiactional. PT Moris Capital Indonesia selaku pengendali baru PT Multi Makmur Lemindo Tbk resmi meluncurkan penawaran tender wajib atas saham PIPA. Aksi korporasi ini dilakukan setelah Moris Capital mengakuisisi 43,78% saham dan mengambil alih pengendalian perseroan. PT Moris Capital Indonesia selaku pengendali baru PT Multi Makmur Lemindo Tbk emiten berkode SAM PIPA resmi mengumumkan rencana penawaran tender wajib atau mandatory tender offer. Ini merupakan konsekuensi atas perubahan pengendalian saham perseroan sesuai dengan ketentuan pasar modal. Dalam aksi ini MCI menyiapkan dana maksimal sebesar 93,45 miliar rupiah untuk menyerap saham publik PIPA. Harga penawaran ditetapkan sebesar Rp54,47 per saham, sesuai ketentuan berdasarkan rata-rata harga tertinggi perdagangan selama 90 hari terakhir di Bursa Efek Indonesia. MCI resmi menjadi pengendali setelah mengakuisisi 1,5 miliar saham atau setara dengan 43,78% dari modal di store dan ditempatkan PIPA. Sehingga perubahan ini, MCI menyiapkan arah strategi baru untuk mengembangkan bisnis perseroan ke sektor energi dan logistik. Manajemen MCI menilai PIPA memiliki potensi strategis untuk menjadi bagian dari ekosistem distribusi energi nasional yang terintegrasi. Kedepan, PIPA dirancang memperluas usaha perdagangan dan logistik BBM termasuk pengembangan fasilitas penyimpanan serta jaringan distribusi darat dan laut. Penawaran tender wajib dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 23 Desember 2025 hingga 22 Januari 2026 dengan pembayaran pada 3 Februari 2026. MCI menegaskan tidak memiliki rencana delisting atau likuidasi, serta menyatakan kesiapan dana untuk memenuhi seluruh kewajiban dalam aksi ini. Tim Liputan, iDiactional. PT Triputra Agro Persada Tbk memperkuat struktur permodalan dengan mendapatkan tambahan fasilitas kredit modal kerja dari Bank CIMB Niaga. Langkah ini dilakukan di tengah ekspansi usaha dan kinerja keuangan perseroan yang tumbuh signifikan sepanjang tahun 2025. PT Triputra Agro Persada Tbk atau emiten berkode SAM TAPG mendapatkan tambahan plafon kredit modal kerja dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. Berdasarkan keterbukaan informasi tanggal 22 Desember 2025, total plafon kredit yang diterima TAPG tercatat sebesar Rp300 miliar. Corporate Secretary TAPG Johnny Cheng menyebut penandatanganan perjanjian kredit dilakukan pada tanggal 19 Desember 2025. Penambahan plafon ini diberikan melalui anak usaha TAPG yaitu PT Agro Multi Persada beserta entitas anak perusahaannya.
Manajemen TAPG menegaskan transaksi penambahan plafon kredit modal kerja ini tidak memberikan dampak material terhadap kondisi keuangan perseroan. Fasilitas tersebut digunakan untuk mendukung aktivitas operasional dan kebutuhan modal kerja grup usaha. Seiring dengan penguatan pembiayaan, TAPG baru saja meresmikan fasilitas produksi biokokas di Kalimantan Barat pada tanggal 9 Desember 2025. Fasilitas ini dikelola PT ATP Bio Indonesia, perusahaan patungan antara TAPG dan Aisin Takauka Co. Ltd. Hingga kuartal 3 2025, pendatanganan TAPG tercatat Rp8,20 triliun atau naik 31,48% dibandingkan bersama tahun sebelumnya. Laba bersih TAPG melonjak 65,69% menjadi Rp2,67 triliun dengan laba per saham meningkat menjadi Rp135 per saham. Tim Liputan iDiactional. PT MNC Tourism Indonesia Tbk atau emiten berkode saham KPIG merampungkan aksi penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu melalui private placement. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan sekaligus mendukung pengembangan proyek strategis kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Berdasarkan keterbukaan informasi tertanggal 22 Desember 2025, PT MNC Tourism Indonesia Tbk atau emiten berkode saham KIPG menyelesaikan aksi private placement pada tanggal 18 Desember 2025. Emiten pariwisata milik grup MNC ini menerbitkan saham baru dalam rangka penambahan modal tanpa HMETD. Dalam aksi koperasi tersebut, KIPG menerbitkan sebanyak 1,78 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham. Harga pelaksanaan private placement ditetapkan Rp140 per saham, sehingga perseroan berhasil menghimpun dana sekitar Rp250 miliar. Manajemen KPIG menyampaikan seluruh dana hasil private placement akan digunakan untuk mendukung pengembangan dan pembangunan proyek KEK MNC Lido City. Dana tersebut akan memperkuat struktur permodalan dan keuangan perseroan, termasuk pembiayaan proyek pengembangan ke depan. Hingga 30 September 2025, pendapatan KIPG tumbuh 66,1% secara tahunan menjadi Rp2,1 triliun. Perseroan bukan EBITDA Rp820,2 miliar dengan laba bersih Rp625,9 miliar, serta total aset mencapai Rp35,8 triliun. Tim Liputan iDiactional. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung telah memutuskan malam pergantian tahun di Jakarta tidak akan dimeriahkan dengan pesta kembang api. Sebagai gantinya, pihaknya akan menampilkan video mapping menggunakan drone di Bundaran Hotel Indonesia berisi tentang bencana yang melanda Sumatera dan Aceh. Pramono mengungkapkan acara malam pergantian tahun di Bundaran HI tidak akan dimeriahkan dengan pesta kembang api. Selain itu, lokasi pesta malam tahun baru di Jakarta dikurangi yang semula 14 titik, kini menjadi 8 lokasi, yaitu di 5 kantor wali kota, sedangkan 3 lokasi lain yakni Bundaran HI, kawasan Kota Tua, dan Lapangan Banteng. Betul untuk kali ini ditiadakan. Dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi kita di dalam menyambut